Baik, untuk yang ini terkait terkait masa jenis benda masa jenis suatu benda padat. Ini masih ada kaitannya dengan prinsip dasar masa jenis tadi ya bahwa masa jenis itu masa jenis benda dia akan menentukan sebetulnya dia akan menentukan akan ada di mana posisi dia dalam suatu wadah begini kan. Ini suatu wadah ceritanya. Ketika masa jenis benda tersebut itu berada di paling besar. Misalnya di sini Bapak punya benda namanya benda apa misalnya koin misalnya koin masa jenisnya 1,5 gram per mili. Nah, lalu di sini ada air, ada air. Air juga benda kan ya, tapi benda cair dia. Ini ada air yang masa jenisnya sama dengan 1 gram per mili. Nah, ini menurut keadaannya di alam yang terjadi sekarang di dunia ini adalah masa jenis itu nanti akan menentukan posisi dia di mana. Ketika masa jenis dia paling berat, dia akan berada di paling bawah, dia akan berada di paling dasar. Nanti koin ini akan selalu berada di bawahnya air, di bawahnya air, yang mana air ini lebih ringan masa jenisnya daripada koin. Seperti itu. Untuk penjelasan tentang prinsip masa jenis suatu benda padat ketika berada di dalam air itu sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang kita akan mengukur masa jenis benda. Nah, masa jenis benda itu rumusnya adalah rumusnya adalah massa per volume. Massa dari benda tersebut dibagi dengan volume. Massa benda, massa benda dibagi dengan volume benda tersebut. Volume benda tersebut. Seperti itu. Contoh ini untuk stik kayu. Stik kayu itu kan di sini massa jenis dari stik kayu. Dia sudah diketahui datanya, massa dan volumenya. Jadi kalian tinggal menentukan saja massa jenisnya. 3 gram, massanya 3 gram dibagi volumenya 20 mili. Lalu massa jenisnya akan berapa ini? 3 bagi 20. Pak, saya benci sekali kalau ada koma. Ya wayahna weh. 3 gram dibagi 20. Itu kalau koma itu langsung pusing, Pak. Kerjakan dengan tenang, dengan pelan-pelan. Ingat bukan prinsip bagi kurung ketika waktu SD. 3 dibagi 20. Kan nggak bisa ya. Berarti harus pinjam nol kan? Pinjam nol gini. Ketika pinjam nol, maka yang di atas sini di sini juga ada nolnya, jadi 0, seperti itu. 30 bagi 20 dapatnya 1. 1 kali 20, 20. Kurangi ini 1, 0. Kurang nol lagi pinjam. Pinjam lagi nol. Tapi kalau sudah ada 0, begini, dia sudah tidak perlu pinjam. Dia sudah tidak perlu mencantumkan lagi nol di sini. Udah nggak perlu nih. Oke. 100 bagi 20 mudah sekali. 5. 5 kali 20 100. Ini pas. Maka nilainya adalah 0,15 gram per mili. 0,15. Bagaimana keadaannya di air? Sudah jelas karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air itu 1. Maka keadaannya di air dia akan mengambang. Mengambang. Seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini pengecohnya ada di satuannya ya. Di sini ada koin 1 kilogram, 0,1 kilogram. Tapi volumenya 100 mili. Sedangkan untuk massa jenis yang diminta itu satuannya gram per mili. Nah, untuk soal yang ini, coba kita hapus dulu ini ya. Untuk soal yang ini kita harus mengkonversi dulu. Mengkonversi dulu apa? Mengkonversi massa dari koin. Koin ini kan massanya 0,1 kilogram. Massanya 0,1 kilogram.
0,1 kilogram itu akan sama dengan berapa gram? Kalau kita pakai tangga ini, kilogram, ada dekagram, ada hektogram, ada kilogram. Dari gram ke dekagram ke hektogram ke kilogram naik 3 kali. Satu, dua, tiga. Berarti dia akan ketambahan nolnya tiga. Nah, begini. Bakal 10 kali 10 kali 10 artinya 1000. Kalau naik itu berarti dibagi 1000. Berarti di sini 0,1. Eh, maaf salah Bapak. Salah. Maaf ngelag. Turun ya dari sini ke bawah. Turun itu berarti dikali. Berarti di sini 0,1 dikalinya dikali 1000. Kenapa dikali 1000 Pak? Karena kita di sini turunnya tiga, tiga, tiga tingkatan dari hektogram, dekagram, ke gram. Dikali gitu ya. Berarti 0,1 dikali 1000 gram. Untuk mengalihkan angka yang seperti ini, kalau kalian lihat ada koma ya, kalian coret dulu aja komanya. Ketika di sini ada nol di belakang koma, kemudian di sini ada nol di depan koma, maka kita bisa mencoret. Ini yang dicoret, ini juga dicoret. Sehingga 0,1 kali 1000 itu akan sama dengan 1 kali 100. 1 kali 100 ya 100. 100. Ya. Itu mudahnya seperti itu. Berarti massa dari koin ini 100. 100 gram. 100 gram. Nah, untuk koin, kalau kita cari massa jenis dari koin, itu nanti akan sama dengan 100 gram dibagi 100 mili. Jawabannya berapa? Satu kan ya? 1 gram per mili. Nah, padahal sebelumnya Bapak bilang kalau massa jenisnya di atas massa jenis suatu benda di atas 1 gram per mili, maka dia akan tenggelam di air. Ketika massa jenisnya kurang dari 1 gram per mili, maka dia akan mengambang dalam air. Lalu bagaimana kalau sama, Pak? Nah, ini hal yang baru lagi untuk kami. Bahwa ketika keadaannya seperti ini, massa jenisnya sama, kalian gak usah bingung. 1 gram per mili. Ketika massa jenisnya sama, dia akan berada di tengah. Jadi dia mengambang, mengambang, tapi posisinya di tengah. Di tengah. Aduh, nggak cukup. Di tengah. Kok bisa Pak seperti itu? Bapak jelaskan. Jadi kembali ke wadah yang tadi. Ada wadahnya. Lalu di sini ada air. Ada air yang massa jenisnya 1 gram per mili. Nah, ketika ada benda yang massa jenisnya sama, dia kan berarti posisinya dia tidak ada bukan berada di atas air di sini, bukan. Bukan kan? Dan juga tidak berada di bawah air yaitu tenggelam, tidak. Karena ini hanya untuk yang kurang dari 1 gram per mili. Untuk yang di sini yang lebih dari 1 gram per mili. Lalu di mana? Dia akan di sini. Benda itu akan di sini. Ini disebutnya dengan melayang. Melayang. Tadi Bapak baru ingat istilahnya. Bukan mengambang di tengah. Melayang. Melayang di air. Seperti itu. Kemudian untuk tutup botol gimana nih? 0,05 kilogram. Ubah dulu menjadi gram. 0,005. Kalau mau dikegramkan, ya tinggal dikali 1000 kayak ini ya. Kayak yang tadi. Ini dikali 1000. Dikali 1000 berarti 0,005 dikali 1000 gram. Itu kalau turun begitu ya gram. Akan sama dengan, nah ini lebih banyak lagi komanya. Bingung Pak, padahal mudah saja. Anda tinggal coret-coret aja nolnya. Yang di sini nolnya dicoret, yang di sini nolnya dicoret karena impas kan, sama-sama 3 nol. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. 5 gram. 5 bagi 10 botol. Tutup botol.
5 dibagi 10. 5 bagi 10 mah gampang. 0,5. Ya gitu Pak, coba weh. 5 bagi 10, 5 bagi 10. Pinjam 01 kan? Pinjam dulu 0-nya 1. 50 bagi 10. Tuh, 50. 0,5 gram per mili. Mengambang atau tenggelam dalam air? Silahkan tentukan sendiri menurut pemahaman yang sudah kalian pelajari. Terakhir yang ini, yang liter nih bagaimana? Liter ke mili itu kalau naik, kan itu naik berarti. Turun berarti. Dari liter ke mili itu akan dikali 1000. Kok bisa Pak? Ya karena liter itu kan desimeter kubik. Liter itu desimeter kubik ya. Pak, hapus dulu ini. Nah, sedangkan eh, mililiter itu mili mililiter itu adalah sentimeter kubik. Dari sentimeter ke desimeter kan kalau di tangganya itu begini ya. Sentimeter kubik, di sini desimeter kubik. Naik satu, kalau turun berarti turun satu ya dikali. Kalau dia desimeter doang ke sentimeter doang mah cuman cuman turun satu ya dikali 10. Berhubung ini ada kubik, itu setiap tangganya dikali 1000. Kalian refresh lagi saja materi di SD waktu dulu. Seperti itu. Selamat mengerjakan dan terima kasih.